Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Pesawat jenis Pilatus yang membawa 4 penumpang tergelincir di Kabupaten Paniai. 5 wisatawan terseret ombak di Pantai Holtekam, Kota Jayapura. Dua pasien positif COVID-19 meninggal dunia di Merauke. Pesawat jenis Pilatus dengan nomor penerbangan PKSNB milik maskapai Smart Cakrawala Sabtu lalu tergelincir saat mendarat di lapangan terbang Baya Biru, Kabupaten Paniai. Pesawat terbang dari Bandara Daunabire membawa 4 penumpang dan sembako. Namun pesawat yang dipiloti Kapten David Alonso dan Kapten Febrian tersebut berbelok dan masuk ke permukiman warga di Kecamatan Baya Biru akibat landasan yang licin terkena guyuran hujan. Tadi pagi sekira pukul 10:10 pesawat jenis Pilatus Smart PK NSB dengan Kapten Pilot David Alonso dan Kapten Febrian Setapi terbang dari Nabire pukul 9.30 dan mendarat di Cluster Perintis Kampung Baya Biru, Distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai. Pesawat tersebut tergelincir ban belakang masuk pada semak belukar di sekitar bandara. Dari peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Pesawat dengan 2 pilot dan 4 penumpang dengan membawa barang lainnya. Kemudian tadi dapat dievakuasi oleh warga masyarakat yang ada di sekitar TKP. Kemudian untuk 2 pilot tadi sudah dijemput oleh heli dari Baya Biru dengan tujuan Nabire. Jadi untuk semua penumpang dan kru pilot dalam keadaan selamat. Untunglah 4 penumpang dan 2 pilot selamat dalam insiden ini. Kedua pilot tersebut juga sudah diangkut helikopter Smart Air kembali ke Nabire, namun pesawat masih berada di lokasi sambil menunggu teknisi perbaikan. Hendra melaporkan dari Paniai. Tim SAR gabungan Sabtu lalu berhasil menemukan korban tenggelam Nathaniel Hilapo yang terseret ombak di Pantai Holtekam, Kota Jayapura. Nathaniel ditemukan dalam keadaan meninggal dunia akibat terseret ombak hingga ke tengah laut. Nathan adalah salah satu di antara 5 korban yang terseret ombak di Pantai Holtekam. Korban ditemukan di pinggir pantai sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Kronologis kejadian, korban bersama rekan-rekannya melakukan rekreasi di Pantai Holtekam. Pada awalnya korban terseret ombak. Mereka berjumlah 5 orang, 4 orang berhasil diselamatkan. Kejadian terjadi pada tanggal 23 Februari tahun 2022 dan korban berhasil ditemukan pada esok harinya pagi jam 5.11 tahun tanggal 24 Februari tahun 2022. Korban bersama 5 rekannya berekreasi ke Pantai Holtekam. Mereka berenang di pinggiran pantai. Namun saat asik berenang, tiba-tiba 5 orang tersebut digulung ombak. Nathaniel pun terseret, sementara kelima rekannya berhasil menyelamatkan diri. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Tim SAR gabungan hingga Ahad kemarin masih mencari Siti Aminah yang hilang saat perahu cepat yang ia tumpangi tenggelam di Muara Migiwiya, Kabupaten Mimika. Pencarian dilakukan di sekitar lokasi di mana perahu cepat tersebut terbalik terkena hantaman gelombang besar. Selain itu, tim SAR juga menyusuri bibir pantai hingga ke laut lepas.
Sementara Mansur, suami Siti Aminah, sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Sabtu lalu. Siti Aminah dan Mansur merupakan sepasang suami istri dan bekerja sebagai pedagang di kampung Ipaya. Kamis pekan lalu mereka bersama Abraham bertolak dari Mimika menuju kampung Ipaya dengan membawa sembako. Namun di Muara Migiwia, perahu mereka dihantam ombak. Siti Aminah dan suaminya hilang saat kejadian. Sementara Abraham, pengemudi perahu cepat, berhasil menyelamatkan diri. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Dua pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Merauke meninggal dunia. Kedua pasien itu adalah lansia dan memiliki komorbid dan kondisinya semakin parah karena sama sekali mereka belum divaksin. Saat masuk rumah sakit, kondisinya sangat parah. Petugas rumah sakit sudah menangani pasien secara maksimal, namun kondisinya semakin memburuk dan akhirnya tidak tertolong. Kemarin yang meninggal itu 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Umur yang laki-laki 53 tahun dengan yang perempuan 86. Ada komorbid dan masuk rumah sakit memang sudah dalam kondisi yang berat. Kalau yang laki-laki 53 tahun komorbidnya apa, Dok? Ada diabetes juga. Diabetes ya. Iya. Kalau yang perempuan itu, Dok? Ada diabetes, ada jantung. Oh, jantung. Dia berapa hari dirawat di rumah sakit, Dok? Kalau 2 hari, tanggal 22 yang laki-laki rujukan dari Bunda, rumah sakit Bunda, tapi sudah dengan kesadaran yang menurun, dirawat 2 hari terus meninggal. Kemudian yang perempuan sudah sebelumnya sekitar 9 hari ya, tanggal 13 sudah dengan rapid antigen positif, tapi mungkin dirawat di rumah. Kemudian kondisi yang berat tanggal 22 itu dibawa ke rumah sakit, diperiksa dengan PCR TCM positif, kondisinya itu berat, dirawat ICU dan meninggal 2 hari. Dinas Kesehatan meminta warga Merauke agar mewaspadai anggota keluarga yang lansia dan memiliki komorbid dan menghimbau agar segera membawa ke rumah sakit bila kondisinya berat. Saat ini ada 731 pasien terpapar COVID-19, namun sebagian besar dikarantina mandiri dan hanya 10 orang yang dirawat di rumah sakit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Saat ini angka COVID-19 di Merauke sangat tinggi, kendati tingkat vaksinasi sudah mencapai 90% atau melebihi target. Dinas Kesehatan Merauke mencatat dalam 3 pekan, 700 orang terpapar COVID-19, namun mereka hanya mengalami gejala ringan. Umumnya pasien menderita demam tinggi, batuk flu, serta badan pegal. Gejala umum yang dialami sebagian besar orang yang terpapar varian Omikron. Ditemukan pada awal sebelumnya, kira-kira sudah sampai berapa kira-kira, Bu, untuk Omikron ini? Begini, kita tidak selanjutnya kita tidak menentukan bahwa misalnya sekarang 700 itu berapa yang Omikron, berapa yang Delta misalnya, atau ini tidak. Jadi identifikasi awal kita itu hanya untuk memastikan bahwa betul ini jangan sampai Omikron sudah masuk. Dan dari kalau kita lihat dari proporsi sampel yang kita kirim, ya saya berasumsi bahwa 90% kasus yang terjadi sekarang adalah Omikron. Omikron itu. Nah, untuk selanjutnya sampel yang kita kirim itu sesuai dengan petunjuk Kemenkes hanya untuk yang pasien-pasien kritis dan meninggal. Makanya kemarin misalnya yang ada meninggal yang 2 ini, saya tanyakan ke rumah sakit apakah sampelnya sudah diambil untuk kita kirimkan untuk kita periksa, kan begitu. Apakah Omikron atau Delta misalnya. Untuk menangkal varian Omikron ini salah satunya dengan vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke. Bupati Merauke mengganti 38 pejabat penting di jajaran pemerintahannya pada Sabtu lalu. Salah satu yang diganti adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah. Bupati mengatakan pergantian pejabat di lingkungan pemerintahannya merupakan hal yang biasa untuk penyegaran organisasi. Pergantian Direktur RSUD Merauke menjadi perhatian warga yang menaruh harapan agar pelayanan di rumah sakit makin baik. Kasih kepada Bapak Bupati pelantikan pejabat ya. Pejabat. Mudah-mudahan lebih bagus lagi. Pelayanannya Pak ya. Pelayanannya lebih bagus. Pak, ini kan juga ada pergantian direktur rumah sakit ya Merauke. Nah, bagaimana tanggapan Bapak dengan pergantian itu? Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi dari kepala Merauke. Jadi selama ini masih kurang maksimal ya? Iya.
Jadi diharapkan dengan pergantian ini Harap ya kedepannya lebih bagus lah layanannya ya. layanannya. Pergantian Direktur RSUD Merauke di tengah pandemi diharapkan bisa meningkatkan penanganan COVID-19. Sejauh ini Merauke mendapat apresiasi yang baik karena berhasil melakukan vaksinasi hingga mencapai 90% dari target dan menjadi tertinggi se-Papua. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke. Gara-gara sumur air, 2 keluarga di Jalan Patimura Mimika terlibat cekcok. Bahkan salah satu dari mereka mengamuk hingga merusak rumah. Sumur air yang diributkan terletak di depan salah satu rumah milik Ita. Saat itu salah satu tetangga, Ani, hendak mengambil air, namun ia tersinggung karena ditegur Ita. Ani yang kesal langsung marah dan mereka berdua cekcok mulut hingga berakhir perusakan. Polisi langsung datang ke lokasi dan membawa kedua wanita ini ke kantor polisi dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Sementara itu di hari yang sama seorang pemuda di Jalan Cendrawasih terluka karena dianiaya warga. Pengeroyokan dipicu perbuatan pemuda tersebut yang memperkosa istri orang. Pemerkosaan tersebut terjadi di rumah korban dan perbuatan pelaku tertangkap basah suami korban. Pelaku sempat melarikan diri namun akhirnya tertangkap warga dan dikeroyok babak belur. Polisi membawa pelaku ke rumah sakit dan akan diproses hukum. Dari Mimika, Papua, Igobat Memolin melaporkan. ...303 pasangan suami istri ini mengikuti nikah massal yang dilangsungkan di hadapan petugas catatan sipil di Auditorium Universitas Cendrawasih, Kota Jayapura, Sabtu lalu. Nikah massal ini digelar untuk menyambut Hari Jadi Kota Jayapura ke-112 yang jatuh pada 7 Maret mendatang. Semua pasangan suami istri dinikahkan sesuai dengan agama mereka masing-masing. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano ikut menyerahkan secara simbolis akte pernikahan kepada pasangan. Terutama bagi pasangan suami istri yang sudah kawin tapi belum disahkan oleh agama dan belum dicatat dalam pernikahan Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 1974. Maka itu kami membantu mereka. Mungkin karena kekurangan biaya kepada pasangan suami istri, maka kita lakukan pernikahan catatan sipil ini untuk tertib administrasi kependudukan. Dan ini membantu kalau suami istri itu ada anak, maka ada surat akte nikah. Dan juga kalau ada akte kelahiran, ini membantu kalau anak itu masuk sekolah, kalau orang tuanya ke ASN akan dimasukkan dalam daftar gaji. Ini penting yang kita lakukan. Sekarang sudah yang nikah dan sipil sudah 4.200 lebih yang kita lakukan sampai akhir. Ini yang terakhir bagi saya. Ini program-program. Saya nggak tahu apakah pemimpin yang baru bisa melanjutkan ini atau tidak seperti program-program saya ini. Ini dalam rangka untuk supaya tidak ada pasangan suami istri yang sudah punya anak. Pasangan suami istri sudah hidup bersama sejak lama namun tanpa pernikahan yang resmi dan sah. Dengan dinikahkan secara massal, status perkawinan mereka menjadi jelas dan keturunan mereka juga mendapatkan identitas yang diakui negara. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. KONI Mimika Sabtu lalu menggelar malam apresiasi pada atlet yang mendapat medali saat PON Papua Oktober tahun lalu. 19 atlet dan 4 pelatih yang meraih prestasi di ajang pesta olahraga nasional mendapat penghargaan dari Pemda. Atlet PON asal Mimika yang hadir antara lain dari cabang sepak bola putra dan putri, futsal, pencaksilat, muay thai, tinju, dan rugby. Peraih medali emas perorangan mendapat bonus 50 juta rupiah, emas bergu 40 juta rupiah, dan peraih medali perak 30 juta rupiah. Sementara pelatih meraih emas mendapat uang 25 juta rupiah. Sekretaris KONI Mimika Cesar Avianto Tunya mengatakan penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemda dan KONI terhadap perjuangan para atlet yang telah mengukir prestasi. Pada kesempatan ini, hari ini kita ada 2 kegiatan. Yang pertama, apresiasi untuk panitia PP PON Mimika yang ada di sebelah kanan saya. Ini hanya koordinator saja, tetapi
panitia sebagian besar juga ada karena prokes, sehingga kita tidak bisa bawa semua. Kalau kita bawa semua, nanti tempat ini penuh. Dan acara berikutnya apresiasi untuk patriot olahraga yang ada dari Kabupaten Mimika di sebelah kiri saya. KONI dan Pemda Mimika sejauh ini telah memberikan perhatian penuh kepada 86 atlet dan 11 pelatih asal Mimika yang tergabung di Platda PON Papua. Berbagai kalangan dan juga pemerintah provinsi lainnya meragukan untuk pelaksanaannya di pemerintah Provinsi Papua. Namun, dalam seluruh pelaksanaan hingga saat ini, kita dapat menunjukkan hasil dan prestasi yang baik dalam pesta olahraga nasional yang dapat terlaksana dengan sukses, aman dan lancar. Dan pada malam hari ini, patut kita syukuri keberhasilan yang telah kita peroleh bersama atas kesuksesan penyelenggaraan PON 20 Papua tahun 2021, khususnya di Sub-PD PON Sub-Mimika. Kesuksesan ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama, solidaritas, sinergitas, dan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah daerah, TNI Polri, pihak swasta, para atlet, pelatih, ofisial, serta dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Mimika. Para atlet asal Mimika yang telah berlaga di PON Papua saat ini menjadi perhatian Pemda Mimika. Mereka akan dibina untuk dipersiapkan dalam ajang pertandingan yang akan datang. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.